Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama gue Ansya Dwi Purnama. Hari ini gue mau kasih tahu kalian keseharian gue saat magang di Project Slingshot. Project Slingshot itu letaknya di Taman Anggrek, tepatnya di apartemen Neo Soho, lantai 29, unit 21, itu tempat kantornya ya. Nah, di tanggal 3 Juli kemarin, gue baru aja mulai magang di Project Slingshot untuk hari pertama gitu. Kenapa gue mutusin buat magang di sana? Nah, sebenarnya ini ada cerita lucu ya, jadi nggak lucu juga sih, tapi ada cerita ya. Sebenarnya gue udah apply di beberapa tempat sebelum memutusin magang di Project Slingshot ya. Udah ada beberapa lah, tapi ya semuanya itu abu-abu dan gak pasti, jadi gue nggak mau gitu. Sampai deadline buat nyari tempat magang pun udah deket pada saat itu ya. Nah, di situ pun gue mulai resah gitu, jadi takut gitu karena belum dapet tempat magang. Sedangkan beberapa temen gue udah ada yang dapet tempat magang. Tapi seketika gak lama temen gue nawarin magang di tempat kerjanya gitu, sebagai video editor. Nah, ya udah tanpa pikir panjang gue nerima tawarannya lah. Ya udah dapet deadline-nya, jadi ya terima aja gue. Ya udah, jadi gue magang di Project Slingshot. Oke, lanjut ke hari pertama gue magang. Hari pertama sebenarnya gue ngerasa canggung banget ketemu orang baru, apalagi semua karyawan Project Slingshot itu ada di situ pada saat itu. Jujur, gue juga orang yang kalau ketemu orang baru, adaptasinya buat bisa ngobrol santai itu cukup lama. Mungkin bisa berbulan-bulan gitu. Sedangkan gue magang aja hitungannya itu cuma 2 bulan, dan itu belum bisa buat gue ngobrol santai ke karyawan-karyawannya gitu. Tapi ya lama-lama gue juga udah mulai terbiasa sedikit lah dengan orang barunya, dengan suasana kantornya juga. Nah, selama gue megang ke kantor itu gue naik motor setiap hari. Emang agak jauh ya, karena rumah gue itu Depok. Jadi ya dari Depok aja sampai ke kantor itu bisa menempuh 1,5 jam. Nah, di hari pertama gue udah mulai dikasih tahu tata cara mereka kerja, mulai dari praproduksi sampai pasca produksi. Tapi gue fokus di pasca produksinya, karena kan emang gue apply di sana di hari pertama yang video editor gitu. Awalnya gue agak bingung dengan SOP-nya mereka, tapi seiring berjalannya waktu ya, dimana gue magang udah masuk ke minggu kedua ketiga lah ya, gue udah bisa buat memenuhi kebutuhan konten editing mereka lah. Tapi emang gimana sih konsep buat sampai proses editingnya di Project Slingshot? Sini gue kasih tahu. Jadi yang pertama tuh, anak konten bakal buat brief untuk editor ngelihat si klien ini mau hasil videonya tuh kayak gimana. Jadi dibuat briefnya untuk requirement yang diperlukan untuk hasil video yang diinginkan klien. Nah, kira-kira tuh briefnya kayak gini. Nah, yaudah, setelah gue baca brief ya, gue bakal nyiapin beberapa footage yang ada di Google Drive. Entah itu dikirim linknya atau gue cari sendiri footage-nya. Nah, kalau udah disetiapin footage-nya, barulah gue buka software editingnya. Oh ya, gue selama magang gue ngedit pakai Adobe Premiere Pro ya, dan juga gue ngeditnya pakai laptop sendiri, dan sama disediain satu monitor 100% sRGB. Kenapa gue disediain monitor? Karena laptop gue belum 100% sRGB ya, jadi monitor itu untuk melihat keakuratan warna, karena warna ini cukup krusial dan diperlukan untuk di Project Slingshot gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum gue masukin footage-nya, di Project Slingshot itu ngewajibin untuk buat 3 bin di software Adobe Premiere-nya. Yang pertama itu buat bin untuk footage. Nah, yang kedua buat bin untuk sequence. Yang ketiga buat bin untuk aset. Nah, apa aja sih itu? Nah, yang pertama itu buat bin untuk footage. Ya tau lah, isinya itu footage raw yang belum diedit, yang bakal gue edit juga buat nanti gue masukin di situ gitu kan. Lalu yang kedua itu sequence. Ya tau lah, sequence juga udah jelas ya untuk judge frame footage-nya, mau portrait atau landscape gitu. Terus yang ketiga itu ada aset, bin aset, yang dimana isinya itu kayak logo, musik,
terus mungkin teks-teks dan lain-lain. Nah, kalau gue udah bikin 3 pin itu, barulah gue mulai proses editing sampai selesai. Sebenarnya nggak sampai situ doang. Kalau gue udah kelar ngedit, gue bakal kasih ke tim konten buat dicek warna sama rough cut gitu. Kalau ada revisi. Sebenarnya mostly selama gue magang di sana revisi lebih banyak di warna dibandingkan rough cut, karena emang kemampuan color grading gue pada saat itu ya minim lah, cukup sedikit. Tapi setelah diajarkan sama mentor dan karyawan-karyawan lainnya, sama mungkin Bang Mahan juga ya udah ngajarin gue, masih banyak Bang Mahan udah paham lah tentang color grading gitu. Nah, kalau dilihat ada revisi, gue tuh biasanya langsung ngerjain di hari itu juga gitu kan. Terus kalau udah kelar revisi, dikirim lagi deh ke anak konten untuk dilihat lagi. Kalau udah gak ada revisi lagi ya anak konten bakal approve ke klien. Ya seperti itu sih cycle proses pembuatan kontennya kayak gitu untuk pasca produksi. Nah, selama gue magang, gue juga dikasih tanggung jawab untuk magang beberapa brand. Yaitu ada brand Arah, brand anak hotel, Joy Life, Art Hotel, sama Real Podcast. Nah, dari brand-brand itu beberapa konten editan gue udah ada yang masuk ke media sosial klien sih. Wah, gue lihat ya seneng sih banget karena hasil editan gue di approve dan gue berasa gue diakui gitu. Jadi pokoknya seneng sih. Ya, well, mungkin itu yang bisa gue share tentang keseharian gue selama magang di Project Slingshot. Banyak banget yang gue pelajarin, mulai dari produksi di production house itu gimana, manage sebuah tim itu gimana, segala proses yang ditempuh juga kompleks sih. Jadi ya terima kasih buat mentor gue. Halo, nama saya Seno Sugeng. Posisi saya di Project Slingshot as a Chief Production. Saya selama Hans magang intern di sini, saya mementorin Hans. So far sejauh ini saya sangat terbantu dengan Hans. Komunikatif, paling pertama dia bisa mengerjakan sesuai video-video ataupun tugas-tugas sesuai yang kita inginkan, sesuai yang kita planningkan. Semua progress sesuai dengan plan, dan so far kami happy Hans ada di sini, intern di sini yang membantu Project Slingshot. Thank you so much. Dan semua karyawan-karyawan Slingshot yang udah mau ngajarin banyak hal mengenai bidang yang gue minati, dan juga mungkin dari gue juga bisa improve di bidang gue sendiri gitu kan. Semoga Project Slingshot bisa semakin besar gitu ya. Dan terima kasih untuk kesempatannya buat gue belajar di Project Slingshot gitu ya. Ya mungkin sekian itu aja video dari gue untuk pengalaman magang di Project Slingshot. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.